Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi dari kelas 2A Pagi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis, NPM 2005-16-0016, mata kuliah perpajakan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kasus pajak PPN atas transaksi properti. Dalam transaksi properti, PPN dikenakan atas properti primary yang dijual oleh developer ke konsumen. Jadi, apabila transaksi jual beli properti dilakukan antara orang pribadi ke orang pribadi lainnya atau secondary yang merupakan transaksi kedua, maka tidak akan dikenakan PPN. Tarif PPN atas transaksi properti adalah sebesar 10% dari nilai peralihan, kecuali peralihan hak untuk rumah sederhana yang tidak dikenakan PPN. Rumah sederhana yang dimaksud merupakan rumah yang harga jualnya sudah diatur oleh pemerintah. Rumah jenis ini juga dikenal dengan rumah subsidi karena memang pembangunannya disubsidi oleh pemerintah. PPN atas transaksi properti terutang saat pembayaran uang muka maupun saat pelunasan pembelian. PPN akan dibebankan kepada pembeli yang dipungut oleh penjual dengan catatan penjual merupakan PKP. Dasar pengenaan pajak properti ini adalah nilai transaksi yang sebenarnya, tapi jika nilai transaksi besarnya di bawah nilai jual objek pajak atau NJOP, maka yang menjadi dasar pengenaan pajak properti adalah NJOP tersebut. Contoh kasus pajak properti ialah, pada dasarnya dalam transaksi jual beli, properti terdapat banyak sekali aspek pajak properti di dalamnya, yakni 1. PPh final, 2. Pajak bumi bangunan atau PBB, 3. Pajak pertambahan nilai atau PPN, 4. Pajak penjualan atas barang mewah PPNBM dalam penjualan properti, 5. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, 6. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Namun, dalam artikel ini hanya akan membahas aspek PPN saja. Mari langsung saja simak contoh kasus berikut ini. Contoh kasus PPN. Pengusaha properti atau developer perumahan PKP membangun properti untuk dijual. Besaran DP-nya adalah 100% dikali harga jual properti tersebut. Developer tersebut membangun rumah sebanyak 200 unit dengan harga per unitnya sebesar 100 juta rupiah. Lalu, berapa jumlah PPN yang harus PKP setorkan kepada pemerintah? Jawabannya ialah, pertama, kita harus mencari DPP pajak propertinya terlebih dahulu, dengan caranya yakni 100% dikali total harga jual. DPP sama dengan 100% dikali 200 unit, dikali 100 juta sama dengan 20 miliar. Setelah mengetahui besar DP-nya, maka Anda hanya tinggal menghitung PPN yang harus PKP setorkan kepada pemerintah dengan cara sebagai berikut. PPN sama dengan 100% dikali 20 miliar. 20 miliar sama dengan hasil 20 juta sama dengan 2 miliar. Kemudian salah satu unit properti tersebut dibeli oleh Tuan A dengan harga 220 juta. Suatu hari Tuan A ingin menjual propertinya kepada pihak lain. Tuan B bukan PKP, karena Tuan A bukan PKP, maka ia tidak bisa memungut PPN atas properti tersebut. Namun, harga jual rumah tersebut sudah terdapat unsur PPN-nya. Artinya, komponen PPN sudah melebur dengan harga jual. Maka dari itu, Tuan A menjual propertinya senilai 220 juta, yang mana dalam harga jual tersebut terdapat unsur PPN sebesar 100%. Tuan A juga tidak boleh menerbitkan faktur pajak atas transaksi properti yang ia lakukan dengan Tuan B. Hanya ini yang bisa saya jelaskan tentang kasus pajak PPN atas transaksi properti. Jika ada kesalahan saya dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.